Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, tidak berlama-lama, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 1911 sampai bab 1915. Ketika Chen Yingsan mendengar kata-kata Fei Kexin, dia segera berkata dengan gugup, "Nona, jika Anda mengajak Tuan untuk makan malam bersama Ye Chen, tidakkah Anda akan mengungkapkan identitas Anda?" "Bukan itu masalahnya," Fei Kexin berkata. "Saya berencana mengundang Curan dulu, lalu biarkan Curan membantu mengundang Ye Chen. Lalu saya akan membawa kakek langsung ke sana dan memperkenalkan mereka kepada mereka di meja makan." Chen Yingsan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Lalu apa yang kamu lakukan?" "Perkenalkan hubunganmu dengan kakek kepada Ye Chen." Fei Kexin berkata, "Ini cukup sederhana. Katakan saja kakek adalah kakek jauhku. Bagaimanapun, keluarga Zhan dan keluarga Fei berhubungan satu sama lain. Jadi tidak ada rasionalitas, celah apa?" Chen Yingsan bertanya dengan sangat bingung. "Nona, saya tidak begitu mengerti. Mengapa Anda mengatur agar tuannya bertemu Ye Chen? Awalnya, ada dua rencana untuk masalah ini, dan kedua rencana itu dilindungi. Jangan saling mengganggu. Mengapa Anda berinisiatif untuk mengangkat perisai ini?" Fei Kexin menghela nafas, "Masalah ini selalu terasa sulit. Meskipun ada dua rangkaian rencana, itu mungkin tidak menjamin kesuksesan, sehingga kakek bisa semoga sukses di pelelangan. Saya bertemu Ye Chen sebelumnya, hanya untuk menambahkan rencana baru. Mungkin setelah dua rencana pertama gagal, kakek bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari Ye Chen." "Oke." Chen Yingsan mengangguk tak berdaya. Dia tahu betul mengapa Fei Kexin menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Saat ini Fei Kexin masih muda dan status ayahnya di keluarga kecil. Yang paling ditakuti Fei Kexin adalah lelaki tua itu akan pergi terlalu dini. Oleh karena itu, kami hanya bisa menaruh harapan kami pada pil peremajaan. Pada saat ini, seorang petugas mengetuk pintu dan berkata, "Nona, hotel mendesak Anda untuk check out. Mereka meminta Anda untuk menyelesaikan prosedur check out pada jam 12, oke?" Fei Kexin menjawab, berkata, "Ayo turun sekarang." Ketika Fei Kexin keluar dari kamar, selain rombongannya, ada Kelly West yang sudah berhari-hari berada di China. Kelly West telah tinggal di istana Buckingham akhir-akhir ini, tetapi hari ini dia akan pindah ke Hotel Internasional Jinling bersama Fei Kexin. Melihat Fei Kexin keluar, Kelly West berseru dengan hormat, "Nona Fei." Fei Kexin mengangguk dan berkata, "Kelly, terima kasih telah tinggal di Jinling selama beberapa hari lagi. Menunggu ini saya akan kembali ke Amerika Serikat setelahnya minggu ini sudah berakhir." Kelly West setuju tanpa ragu-ragu dan berkata, "Oke, Nona Fei." Fei Kexin berkata dengan puas, "Nona Kelly, tolong jangan khawatir. Setelah masalah ini selesai, saya tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk, Kelly." West berkata sambil tersenyum, "Nona Fei sangat sopan. Suatu kehormatan bagi saya untuk membantu Nona Fei." Fei Kexin tersenyum sedikit, mengangguk sedikit, dan berkata, "Ayo kita periksa." Kemudian, kelompok itu meninggalkan tamu itu, area kamar dan menuju ke lobi hotel. Saat ini, Chen Zekai kebetulan mengantar Ye Chen keluar kantor, dan mereka berdua berjalan cepat melewati aula. Fei Kexin melihat Ye Chen sekilas, adegannya sama seperti pertama kali dia melihat Ye Chen. Hanya saja saat itu Ye Chen masuk bersama Chen Zekai, tapi kali ini mereka keluar bersama. Melihat Ye Chen di sini saat ini, dia tidak terkejut sama sekali. Meskipun dia juga tahu bahwa lelang pil peremajaan akan segera dimulai, dan sebagai pemilik pil peremajaan, Ye Chen bisa dikatakan sebagai bos terbesar di balik lelang tersebut. Oleh karena itu, wajar jika dia tampil di istana Buckingham saat ini. Jadi, Fei Kexin berteriak, "Tuan Ye." Ye Chen mendengar suara itu dan mengetahui itu adalah Fei Kexin tanpa berbalik. Jadi dia berhenti, berbalik dan melihat ke arah Fei Kexin.
dan berkata sambil tersenyum, "Ini Nona Fei, apa yang kamu lakukan di sini?" Fei Kexin mengangkat bahu dan berkata dengan santai, "Saya sedang bersiap untuk check out. Istana Buckingham tidak mengizinkan saya melanjutkan masa tinggal saya hari ini. Jadi saya hanya bisa pindah ke hotel lain." Ye Chen mengangguk sedikit dan bertanya, "Nona Fei seharusnya menemukan tempat tinggal, kan?" Fei Kexin mengangguk. "Ditemukan, di Jinling International Hotel." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Itu bagus." Setelah itu, dia melihat waktu dan berkata, "Nona Fei, ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya tidak akan memberitahu Anda lebih banyak." Saya mengatakannya. Fei Kexin berkata dengan penuh pengertian, "Tuan Ye, pergi saja dan lakukan dulu jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan." Setelah mengatakan itu, dia mengubah topik dan berkata, "Tuan Ye, jika Anda punya lain kali, aku mengundangmu untuk datang bersama Curan. Ayo makan. Lagi pula, kita sudah saling kenal selama beberapa hari. Aku berhutang budi padamu dan bantuan Curan untuk banyak hal, dan aku belum mengucapkan terima kasih dengan benar." Ketika Ye Chen mendengar hal tersebut, ia langsung menyimpulkan bahwa pasti ada sesuatu yang mencurigakan pada Fei Kexin. Jadi, Ye Chen tidak menolaknya secara langsung, tetapi mengangguk dan tersenyum. "Oke, tapi saya mungkin sibuk akhir-akhir ini, jadi sebaiknya saya menunggu sampai minggu depan. Pelelangan pil peremajaan dilakukan pada hari Minggu ini." Ye Chen sengaja mengatakannya minggu depan hanya untuk melihat reaksi Fei Kexin. Benar saja, ketika Fei Kexin mendengar ini, dia merasa sedikit cemas, dan bertanya dengan cepat, "Tuan Ye, saya mungkin harus meninggalkan Jinling untuk sementara waktu minggu depan. Saya ingin tahu apakah itu akan nyaman untuk Anda membuat janji minggu ini." Ye Chen sedikit gemetar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Nona Fei, saya mungkin tidak dapat meluangkan waktu hari ini. Bagaimana kalau saya membuat pengaturan ketika Anda kembali ke Jinling lain kali?" Setelah Fei Kexin mendengar ini, dia tahu dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Dengan kemampuannya, mungkin sulit untuk mengundang Ye Chen makan sebelum pelelangan. Jadi, dia menaruh harapannya pada Xiao Curan di dalam hatinya. "Saya berpikir untuk kembali dan mencoba lagi melalui Xiao Curan untuk melihat apakah ada perbaikan. Jika tidak berhasil, tidak apa-apa membiarkan Xiao Curan mengenal kakeknya terlebih dahulu, dan setidaknya dia bisa mendapatkan bantuan." Jadi, dia tersenyum dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, karena Anda sibuk akhir-akhir ini, saya tidak akan terlalu mengganggu Anda. Kami akan membuat janji ketika Anda selesai." "Oke." Ye Chen mengangguk dan tersenyum. Dia berkata, "Nona Fei, ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi sekarang." "Oke. Selamat tinggal Tuan Ye." Melihat Ye Chen pergi, Fei Kexin merasa tidak berdaya dan sedikit tidak mau. Tinggal beberapa hari lagi untuk pelelangan. Dia seperti siswa yang akan menghadapi ujian akhir. Tanggal ujian semakin dekat dan dia tidak yakin. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mempersiapkan lebih banyak sebelum ujian. Jadi, dia memandang Kelly West dan berkata, "Kelly, terima kasih atas kerja kerasmu. Jika kamu bisa berusaha lebih keras pada Curan, jika memungkinkan, aku ingin dia berhutang budi padamu. Aku tidak tahu apakah kamu ada di sana ada cara yang bagus." Kelly West berpikir sejenak dan berkata, "Nona Fei, menurut saya Curan sangat terobsesi dengan desain, dan menurut saya kita dapat menemukan terobosan dari titik ini." Setelah itu, dia berkata, "Saya baru saja kebetulan diundang untuk memimpin kelas master desain grafis dan interior tahunan di Sekolah Desain Rhode Island mulai akhir bulan. Saya dapat menemukan tempat untuk Curan." Fei Kexin tidak tahu banyak tentang bidang desain. Dia bertanya padanya, "Apakah kelas master ini sangat berharga?" Kelly West mengangguk dan berkata, "Selain saya, kelas master ini juga memiliki banyak desainer papan atas di bidang desain, yang dapat dianggap sebagai tingkat langit-langit di bidang desain.
ia memiliki tim profesor, sehingga sangat berharga di bidang desainer. Biasanya masterclass ini hanya diperuntukkan bagi desainer muda yang memiliki performa luar biasa di seluruh dunia dan memiliki rekor peraih penghargaan, dan totalnya hanya ada 50 tempat, jadi selalu sangat ketat. Setiap tahun, setidaknya ada 5 lamaran diterima, ada lebih dari 1.000 orang, dan tingkat penerimaannya kurang dari 1%. Fei Kexin buru-buru bertanya padanya, apakah menurut Anda Curan tertarik dengan kelas master ini? Kelly West tersenyum sedikit dan berkata, Curan secara pribadi Lee bertanya kepada saya tentang kelas master. Dia sangat bersemangat untuk kelas master. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak dapat memenuhi standar penerimaan untuk kelas master. Jika dia diberi kuota dan diizinkan langsung ke Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam kelas master, saya yakin dia akan sangat bersemangat dengan kelas master 1 bulan. Kelas master yang dibicarakan Kelly West adalah kelas pelatihan kelas atas yang dipimpin oleh Rhode Island School of Design, sekolah desain terbaik dunia. Ini juga merupakan kelas pelatihan keterampilan terbaik di seluruh bidang desain interior dan dikenal sebagai desain terbaik dunia tempat lahirnya guru. Seperti halnya Lakeside University yang didirikan oleh bos Alibaba, yang bisa masuk pada dasarnya adalah wirausahawan yang sangat berpengaruh di tanah air, atau wirausahawan muda dengan potensi besar. Selain mengenal ilmu pengetahuan, teknologi, dan akademisi industri terbaik, tempat semacam ini juga dapat bersentuhan dengan puncak piramida industri dalam satu langkah. Setelah Anda memiliki akses ke sana, Anda terhubung dengan sumber daya paling mutakhir di industri ini. Kelas master di Rhode Island School of Design jauh lebih sulit untuk diikuti daripada Lakeside University. Sebelum ditutup, Universitas Hupan menyaring sekitar 50 pengusaha dalam negeri setiap tahunnya. Namun, hanya 50 orang dari seluruh dunia yang dipilih untuk kelas master Rhode Island School of Design setiap tahunnya. Selain itu, karena kelas master ini, mulai dari institut tuan rumah hingga profesor pengajar, pada dasarnya semuanya berasal dari Barat, terdapat bias sumber daya yang sangat serius terhadap negara-negara Barat dalam hal kuota pendaftaran setiap tahun. Di antara 50 kuota, setidaknya 35 dialokasikan untuk desainer Barat, dan tidak ada 10 pun yang diperuntukkan bagi desainer Asia. Oleh karena itu, jika dilihat secara keseluruhan di Tiongkok, tidak lebih dari 3 desainer yang dapat mengikuti kelas master ini setiap tahunnya. Xiao Curan sudah lama terpesona dengan kelas master ini, tetapi dia tidak pernah menyangka akan mendapat kesempatan untuk berpartisipasi. Dia tahu bahwa Kelly West adalah pemimpin kelas master ini, jadi karena kekaguman dan ketertarikan, dia berkonsultasi dengannya untuk mempelajari beberapa detail dari kelas master tersebut. Dan apa yang dia pikirkan adalah jika dia berhasil terpilih ke dalam kelas master tertentu 10 tahun kemudian, itu akan menjadi suatu kehormatan besar. Kelly West juga mengetahui bahwa dengan kualifikasi Xiao Curan saat ini, dia mungkin tidak dapat dipilih untuk kelas master dalam 10 tahun ke depan. Namun sebagai ketua kelas master, ia berhak mendapatkan kuota khusus, dan kuota tahun ini belum terpakai. Jika kuota ini diberikan kepada Xiao Curan, pasti Xiao Curan bisa mencapai puncak di bidang desain Tiongkok. Fei Kexin juga merasa ini adalah titik masuk yang sangat bagus. Dalam 5 hari terakhir sebelum pelelangan dimulai, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan bantuan dengan Xiao Curan dan menambah harapan pada dirinya sendiri. Jadi, dia segera berkata kepada Kelly West, saya akan menelepon Curan dan mengajaknya makan bersamanya pada siang hari. Lalu Anda bisa menyebutkan hal ini padanya dan melihat apakah dia tertarik. Kelly West tersenyum tipis dan berkata, Don jangan khawatir, Nona Fei, Curan pasti sangat tertarik, karena ketika dia berkonsultasi dengan saya tentang kelas master sebelumnya, matanya bersinar. Ini adalah kasus setiap desainer, salah satu impian utama seorang desainer. Selain itu, setelah bertahun-tahun menjalankan kelas master,
masih sangat sedikit desainer berusia 20-an yang dapat berpartisipasi dalam kelas master. Jika Churan ikut berpartisipasi, dia akan menjadi desainer pertama di bawah usia 30 tahun di Asia. Kelas master murid. Hanya gelar ini yang bisa membuatnya terkenal di kalangan desain Tiongkok. Oke, Fei Kexin mengangguk, dengan sedikit kegembiraan di ekspresinya, dan berkata, Kelly, jika Anda membantu saya menangani masalah ini, Fei Jia akan melakukannya, tidak pernah memperlakukan Anda dengan buruk. Pada tahun depan, setidaknya 100 dari lebih dari 300 hotel Fei Jia di seluruh dunia akan mulai direnovasi. Saat itu, saya akan menyerahkan semua desain hotel akan diberikan ke studio Anda, meskipun Kelly West adalah seorang desainer papan atas dan menghasilkan setidaknya puluhan juta dolar setiap tahun. Dalam analisis akhir, dia masih jauh dari miliarder sejati. Jika Fei Kexin benar-benar memberikan studionya karya desain lebih dari 100 hotel, laba bersihnya setidaknya akan mencapai 40 hingga 50 juta, dan hanya satu pesanan akan bertahan selama 3 tahun. Saat ini, Xiao Churan sedang bersiap untuk makan siang di perusahaan. Karena banyak pekerjaan resmi di perusahaan, dia biasanya tidak repot-repot pulang untuk makan siang pada siang hari. Dia selalu makan makanan yang dibawa pulang di perusahaan, yang dapat menghemat setidaknya lebih dari 1 jam waktu kerja. Saat ini, dia hendak mengangkat ponselnya untuk memesan makanan, ketika dia menerima telepon dari Fei Kexin. Jadi, dia menjawab telepon dan berkata sambil tersenyum, "Apa instruksi Anda dari Nona Zan?" Fei Kexin buru-buru berkata, "Saudari Churan, bukankah Anda sudah lama memberitahu saya bahwa Anda tidak ingin menelepon saya Nona Zan? Panggil aku Feier, atau Xiao Jas Fei." Xiao Churan berkata sambil tersenyum, "Sekarang bukan jam kerja. Kamu adalah temanku dalam hidup. Tetapi di tempat kerja kamu adalah partai aku. Jadi kamu harus lebih sopan kepada pihak A. Fei." Kexin tersenyum tak berdaya dan berkata, "Ini sudah jam 12. Apakah masih jam kerja? Perusahaan Anda tidak ada istirahat makan siang." Xiao Churan menjelaskan, "Karyawan lain sedang istirahat makan siang. Istirahat makan siang kita 1,5 jam. Tapi saya tidak masalah, kecuali makan. Sisa waktunya adalah waktu kerja." Fei Kexin tidak bisa menahan senyum, masuk dalam hal ini. "Nona Xiao, sebagai partai A, saya harus mengisi makan siang Anda, sudah waktunya." Xiao Churan tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, saya ingin tahu apa perintah Sister Party A." Fei Kexin berkata, "Kita tidak bisa hidup di sini di Istana Buckingham mulai hari ini. Kelly dan aku akan pindah ke Jinling. Kami sedang bersiap untuk pergi ke hotel internasional sekarang, jadi aku meneleponmu untuk menanyakan apakah kamu sudah makan. Jika belum, kita bisa makan bersama di Jinling Hotel Internasional." "Tidak masalah," Xiao Churan berkata tanpa ragu-ragu, "itu tidak terlalu jauh dari Hotel Internasional Jinling. Dan seharusnya lebih cepat daripada kamu sampai ke sana dari Istana Buckingham. Ayo lakukan ini. Aku akan pergi ke sana dan memesan sebuah kotak sekarang. Saya akan menjadi tuan rumah pada siang hari ini. Anda tidak dapat bersaing dengan saya untuk membayarnya, oke?" Fei Kexin berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu kita akan mendengarkan pengaturan Tuan Xiao pada siang hari, Xiao." Churan menutup telepon, segera mengambil kunci mobil dan pergi ke Jinling International Hotel. Dia sangat senang bisa bergaul dengan Fei Kexin dan Kelly West akhir-akhir ini. Jauh di lubuk hatinya, dia sudah menganggap keduanya sebagai teman baik. Xiao Churan tidak pernah pandai bersosialisasi. Ia tidak memiliki banyak teman ketika masih di sekolah. Setelah memasuki masyarakat dan sibuk dengan pekerjaan, ia jarang bertemu dengan orang-orang dengan temperamen yang baik. Meskipun Fei Kexin beberapa tahun lebih muda dari Xiao Churan, dia memiliki kepribadian yang lugas dan lugas. Kadang-kadang, Xiao Churan bahkan merasa bahwa kecerdasan emosional, IQ, dan bahkan pengalaman sosial gadis kecil ini jauh lebih baik daripada dirinya.
dan sangat menyenangkan bisa bergaul dengannya. Sedangkan untuk Kanye West, belum lagi tidak semua orang bisa memiliki kesempatan untuk menghadapi idola terbesar dalam hidupnya, atau bahkan berteman dengan sang idola. Xiao Churan sangat menghargai kesempatan ini. Segera, Xiao Churan tiba di Jinling International Hotel dan memesan sebuah kotak di departemen catering hotel untuk menunggu mereka. Untuk mencegah orang lain bersaing dengannya untuk membayar, Xiao Churan juga membayar di muka 10.000 yuan untuk makanan di kasir departemen catering terlebih dahulu, dan memberitahu pelayan bahwa tidak peduli berapa harga makanan terakhir, dia harus datang kepadanya untuk mengembalikan lebih banyak atau menebus sisanya. Fei Kexin dan Kanye West juga datang ke bagian catering untuk menemui Xiao Churan segera setelah mereka menyelesaikan prosedur check-in. Begitu mereka bertiga bertemu, setelah beberapa kata salam, Fei Kexin langsung ke pokok permasalahan dan bertanya pada Xiao Churan, "Churan, dari akhir bulan ini hingga akhir bulan depan, apakah nyaman bagimu untuk melakukannya, meninggalkan Jinling selama sekitar 1 bulan?" Tinggalkan Jinling, Xiao Churan mendengar pertanyaan Fei Kexin dan bertanya dengan bingung, "Mengapa kamu ingin aku meninggalkan Jinling?" Fei Kexin berkata sambil tersenyum, "Karena Kylie dan aku ingin mengajakmu pergi ke luar negeri, mainkan untuk sebentar." Pergi ke luar negeri, dan itu hanya untuk sebulan. Ketika Xiao Churan mendengar ini, dia melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata dengan canggung, "Bagaimana saya bisa memiliki begitu banyak waktu luang? Saya harus mengurus perusahaan dan keluargaku. Nah, jika aku keluar selama 3-5 hari, kali ini aku masih bisa memerasnya dengan mengertakkan gigi. 1 bulan terlalu lama dan itu tidak bisa dicapai sama sekali," kata Fei Kexin sambil wajah serius. "Saudari Churan, pernahkah kamu mendengar apa yang sering dikatakan orang? Waktu itu seperti milik wanita, kamu masih harus memerasnya." Xiao Churan merasa sedikit malu, menyentuh dahinya, dan berkata tanpa daya, "1 bulan memang terlalu lama, apalagi tidak bisa meluangkan waktu. Kalaupun saya punya waktu, saya tidak akan rela meninggalkan rumah terlalu lama." Fei Kexin dengan cepat bercanda, "Saudari Churan, menurutku kamu enggan meninggalkan suamimu, kan?" Xiao Churan tersipu dan berkata dengan malu-malu, "Katakan tidak. Pasti ada kata-kata yang tidak tulus. Alasan utamanya adalah aku tidak pernah berpisah dengannya untuk waktu yang lama. Dulu, ketika dia pergi ke tempat lain untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang, kami akan berpisah selama beberapa hari. Tetapi itu hanya beberapa hari, tidak lebih dari seminggu. Jadi Anda ingin saya meninggalkannya selama sebulan? Saya benar-benar bisa, aku tidak memikirkannya." Fei Kexin berkata sambil tersenyum, "Jadi begitu. Aku mengerti." Xiao Churan mengangguk dan berkata, "Maaf, aku kenal Xiao Fei, dan aku akan bergaul dengan kamu lagi jika aku punya kesempatan di masa depan." Fei Kexin mengangkat alis daun willow-nya dengan ringan, dan bertanya sambil tersenyum, "Saudari Churan, saya dapat melihat bahwa hubungan Anda dengan Tuan Ye memang sangat baik. Baiklah, saya tidak tega meninggalkannya begitu lama." Pada titik ini, Fei Kexin mengganti topik pembicaraan dan bertanya sambil tersenyum, "Tetapi Sister Churan, jika Anda diminta pergi ke Amerika Serikat untuk menghadiri kelas master di Sekolah Desain Rhode Island, lalu apa? Apakah kamu bersedia meninggalkan suamimu selama sebulan?" Xiao Churan berkata dengan santai, "Tentu saja kamu bersedia melakukannya. Jika kamu benar-benar dapat menghadiri kelas master di Sekolah Desain Rhode Island Design, maka perusahaanku bisa menyerah lalu kembali dan memohon pada suamiku. Tolong minta dia setuju untuk melepaskanku apapun yang terjadi." Fei Kexin tersenyum dan mengangguk, lalu memandang Kanye West di sampingnya dan berkata dengan tersenyum, "Kelly, apa yang ingin kamu katakan, benarkah?" Kanye West memandang Xiao Churan dengan senyuman di wajahnya dan berkata, "Churan, karena kamu berkata begitu, menurutku kamu bisa memohon kepada suamimu sebentar lagi." Xiao Churan masih sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung, "Kelly,
Apa maksudmu? Kenapa aku tidak mengerti? Kelly West mengeluarkan ponselnya, dan yang ditampilkan di layar adalah halaman web yang seluruhnya berbahasa Inggris. Dia menunjuk ke bilah informasi di halaman web dan berkata, "Curan, ini adalah beacon untuk mengirimkan informasi kuota khusus untuk kelas master sekolah desain Rhode Island. Saya hanya memiliki satu kuota khusus setiap tahun, selama Anda mengonfirmasi waktumu. Tidak masalah. Maka saya akan memasukkan dan mengirimkan nama Anda dan informasi lainnya ke sekolah desain Rhode Island. Selama saya mengirimkannya, Anda akan menjadi siswa resmi kelas master tahun ini." Hah, Xiao Churan berkata. Sepenuhnya orang-orang tercengang dan tanpa sadar bertanya, Apakah ini benar, Kelly? Apakah kamu benar-benar akan merekomendasikanku untuk berpartisipasi dalam kelas master tahun ini? Itu benar, Kelly. West tersenyum dan berkata, "Kami adalah teman baik, dan saya dapat melihat bahwa Anda sangat menyukai profesi desainer. Anda juga telah mengatakan sebelumnya bahwa Anda sangat mendambakan kelas master di Rhode Island School of Design. Sejak saya memiliki tentu saja, saya harap hak istimewa ini dapat membantu Anda mewujudkan keinginan ini." Xiao Churan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, tetapi berkata dengan sedikit gugup, "Kelly, dibandingkan dengan siswa lain yang berpartisipasi di kelas master, kualifikasi pribadi saya benar-benar terlalu tinggi, sulit untuk dipamerkan. Dengan levelku, berpartisipasi dalam kelas master kelas atas pasti akan menarik kritik untukmu." Kritik, Kelly West berkata dengan nada menghina. "Awalnya, Rhodes apa yang diberikan Island Design College kepada saya adalah wewenang untuk memberikan kuota khusus. Kewenangan ini diputuskan oleh saya pribadi. Saya bisa memberikannya kepada siapapun yang saya mau. Jangan bilang Anda tidak cukup mumpuni, meski Anda belum pernah belajar desain sama sekali. Asal saya mengisinya, membentuk informasi, dan merekomendasikannya ke sekolah desain Rhode Island, maka orang ini dapat berpartisipasi dalam kelas master secara terbuka, dan tidak ada yang akan mengatakan omong kosong." Setelah mengatakan itu, Kelly West memandang Xiao Churan, berkata dengan serius, "Churan, jangan punya banyak beban psikologis, ada peluang seperti itu sekarang, tepat di depanmu. Selama kamu mengangguk, peluang ini milikmu." Xiao Churan mengerucutkan bibirnya. Dia bertanya dengan susah payah, "Apakah yang kamu katakan benar?" Saat ini, Xiao Churan masih tidak bisa mempercayainya jauh di lubuk hatinya. Kelly West berkata dengan nada yang sangat tegas, "Tentu saja benar. Xiao Fei dan saya sama-sama merasa bahwa Anda pasti menjadi desainer yang sangat potensial di masa depan, tetapi Anda kekurangan peluang dan kualifikasi. Dan ini adalah kesempatan bagus untuk diakumulasikan kualifikasinya. Jika Anda memahaminya, menjadi desainer papan atas di masa depan tidak akan menjadi omong kosong. Tetapi jika Anda tidak dapat memahaminya, tidak peduli berapa banyak peluang yang ada di masa depan, mungkin akan sulit bagi Anda untuk menjadi seorang desainer papan atas." Berbicara tentang ini, Kelly West berkata dengan serius, "Churan, dengarkan aku. Kamu harus pergi ke kelas master ini." Fei Kexin juga buru-buru menyemangati. "Ya, Churan. Kamu harus pergi. Manfaatkan kesempatan ini, selama kamu mengambil sebulan untuk pergi ke Amerika Serikat, karir desain Anda akan mendapat banyak manfaat dalam beberapa dekade mendatang. Anda tidak boleh menolak ini." Setelah itu, Fei Kexin menambahkan, "Jika itu karena Anda khawatir dengan kemajuan renovasi rumah saya villa, kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda tidak perlu melakukannya. Tidak masalah bagi saya bahwa villa akan direnovasi 1 atau 2 bulan kemudian. Saya pasti bisa menunggu, Xiao Chu." Namun, saat ini, hatiku benar-benar tergerak oleh mereka berdua. Tentu saja, dia ingin memanfaatkan kesempatan bagus ini. Tetapi dia memiliki 3 kekhawatiran di dalam hatinya. Yang pertama adalah dia sudah terlalu lama meninggalkan Jinling dan enggan meninggalkan suami dan keluarganya. Yang kedua adalah dia tidak bisa, khawatir tentang perusahaannya. Dan yang ketiga adalah dirinya sendiri.
kualifikasi saya memang terbatas, dan saya khawatir saya akan dianggap sebagai orang asing. Namun perkataan Kelly West membuatnya kehilangan rasa kurang percaya diri terhadap kualifikasinya. Yang tersisa hanyalah keluarga dan perusahaan. Hal ini lebih mudah bagi perusahaan, karena bisnisnya sekarang sudah berjalan sesuai rencana dan dia dapat berhenti mengambil proyek baru untuk sementara waktu. Yang tersisa hanyalah suami dan orang tuaku. Dia mengatakan itu adalah suami dan orang tuanya. Tetapi kenyataannya, satu-satunya orang yang enggan berpisah dengan Xiao Churan adalah suaminya Ye Chen. Bagaimanapun, dia dan Ye Chen sudah lama menikah dan tidak pernah berpisah begitu lama. Apalagi dia tidak hanya harus berpisah dengan Ye Chen selama sebulan, tapi keduanya juga harus terpisah ribuan mil, yang membuat hati Xiao Churan penuh keengganan. Terlebih lagi, dia belum pernah ke Amerika Serikat, dan hatinya dipenuhi rasa asing dengan negara di seberang lautan. Setelah memikirkannya, dia berkata kepada Fei Kexin dan Kelly West, "Terima kasih atas kebaikan Anda berdua. Saya pasti akan mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati, tapi tolong beri saya waktu untuk mendiskusikannya dengan suami saya ketika saya sampai di rumah." Fei Kexin berkata tanpa ragu-ragu, "Tidak masalah. Anda kembali dan berbicara dengan Tuan Ye, saya yakin dia akan mendukung Anda." Setelah mengatakan itu, Fei Kexin mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, Churan, Anda dapat mengobrol baik dengan Tuan Ye dan memintanya untuk menemani Anda." Kata-kata Fei Kexin langsung membuat mata Xiao Churan berbinar. Dia tiba-tiba berpikir, Ye Chen biasanya tidak ada urusan penting di Jinling. Dia hanya membantu beberapa kenalan dengan Feng Shui. Seharusnya itu tidak terlalu penting. Jika dia pergi ke Amerika Serikat bersamaku, dia pasti akan tepat waktu, banyak. Dengan cara ini, aku tidak perlu khawatir akan berpisah dengannya terlalu lama. Kemudian Xiao Churan memikirkan orang tuanya lagi dan berpikir dalam hati, ayah akan segera pergi ke Korea untuk kegiatan pertukaran, dan kaki ibu hampir baik-baik saja. Aku seharusnya tidak punya masalah di rumah, dan dengan kepribadian ibuku, dia seharusnya lebih bahagia tinggal di rumah sebesar itu sendirian. Memikirkan dalam hal ini, Xiao Churan merasa membiarkan suaminya. Ye Chen pergi ke Amerika bersamanya jelas merupakan solusi terbaik untuk masalah ini. Jadi, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan bertanya kepada Kelly West, "Kelly, bolehkah saya bertanya, apakah sekolah desain Rhode Island memiliki persyaratan akomodasi jika suami saya bersedia ikut dengan saya, dan sekolah tidak jika saya diharuskan tinggal di kampus? Bolehkah saya mencari tempat tinggal di luar kampus bersama suami saya?" Kelly West berkata sambil tersenyum, "Biasanya sekolah menyediakan asrama, dan kondisinya sangat baik, apartemen single. Tetapi jika dua orang tinggal di dalamnya, masih akan agak ramai. Jika Anda ingin tinggal di luar kampus, sekolah tidak akan ikut campur dengan cara apapun." Fei Kexin di samping berkata dengan cepat, "Saudari Churan, jika Tuan Ye adalah bersedia menemani Anda, akan lebih nyaman jika Anda menginap di hotel di luar kampus. Apalagi Rhode Island School of Design jaraknya sangat dekat dengan New York. Saya akan ke New York sebentar di akhir bulan. Hanya perlu lebih dari 3 hari bagiku untuk berkendara ke sana. Aku bisa datang ke tempatmu untuk bermain denganmu ketika aku masih muda." Xiao Churan sangat bersemangat saat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kalau begitu aku akan melakukannya, diskusikan dengan suamiku ketika aku pulang malam ini. Aku tidak tahu apakah dia akan setuju." Fei Kexin berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye sangat mencintaimu, dia pasti akan setuju." Xiao Churan tersipu dan mengangguk malu-malu. Xiao Churan sedikit terganggu sepanjang sore tentang kelas master di sekolah desain Rhode Island. Dia tidak sabar untuk menelepon Ye Chen beberapa kali dan menanyakan pendapat Ye Chen langsung melalui telepon. Tetapi ketika dia memikirkan pentingnya masalah ini, dia samar-samar merasa bahwa dia harus memberitahu Ye Chen secara langsung untuk meresmikannya.
Jadi, dia terus menahan kegembiraannya hingga dia pulang kerja pada malam harinya dan kembali ke rumah Thomson Yipin. Ketika Xiao Churan tiba di rumah, Ye Chen sedang minum teh bersama ayah mertuanya Xiao Changkun di ruang tamu. Dia pertama kali menyapa Ye Chen dan Xiao Changkun, lalu secara naluriah berpikir bahwa Malan pasti sedang memasak di dapur, jadi dia datang ke dapur untuk melihatnya. Tapi yang tidak dia duga adalah tidak ada tanda-tanda keberadaan Malan di dapur. Hal ini membuatnya sangat terkejut dan berlari keluar dan bertanya, "Ayah, Ye Chen, di mana ibuku?" Xiao Changkun bersenandung 2 kali dan berkata dengan santai, "Ibumu pergi untuk melakukan perawatan wajah dengan Qian Hongyan." "Hah?" Xiao Churan berkata dengan tercengang, "Kapan ibuku dan Qian Hongyan bermain bersama?" Xiao Changkun berkata sambil tersenyum, "Bukankah ini terakhir kali Xiao Weiwei membawa Qian Hongyan kembali? Ibumu mengikutinya di depan pintu rumah nenekmu. Nenekmu bertengkar." Sejak saat itu, kedua ipar perempuan itu sepertinya telah menyelesaikan semua konflik yang terjadi selama 20 atau 30 tahun sekaligus. Keduanya mengobrol di WeChat selama beberapa hari. "Tampaknya begitu ibumu memberi Qian Hongyan Zizaoer, ajari dia cara menghadapi nenekmu," dan mereka berdua menjadi teman baik setelah bolak-balik. Pada titik ini, Xiao Changkun mendecakkan bibirnya dan berkata, Ceka, mereka telah menjadi teman baik, bagaimana menurutmu? Bisakah kamu menanggungnya?" Xiao Churan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata sambil tersenyum, meskipun kedengarannya agak aneh, "Ini adalah hal yang baik. Biasanya ibu tidak punya banyak teman, dan kakinya terluka satu demi satu. Ini saya hampir tidak keluar selama lebih dari setengah tahun. Jika saya bisa bergaul dengan Qian Hongyan, itu akan melegakan." Xiao Changkun berkata dengan penuh emosi, "Oh, itu yang kamu katakan, tapi aku selalu merasa bahwa setelah mereka berdua menjadi teman baik, nenekmu sangat menderita. Kamu bilang nenekmu adalah seorang wanita tua berusia 80-an atau 90-an. Kami tidak punya uang dan kekuasaan. Bagaimana kami bisa menangani mereka berdua sekarang?" Xiao Churan merentangkan tangannya dan menghela nafas. "Tidak ada yang perlu kami khawatirkan, Nenek. Dia biasa berbicara dan melakukan sesuatu sedikit terlalu banyak. Jika dia mengalami kesulitan, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membantunya." Xiao Changkun mengangguk dan berkata dengan santai, "Itu benar." Setelah mengatakan itu, dia berinisiatif mengambil teko, mengisi ulang cangkir teh Ye Chen, dan berkata dengan tatapan penuh perhatian, "Menantu yang baik, tolong ceritakan lebih banyak tentang Feng Shui, ramalan, pengetahuan yang berkaitan dengan Jingba Gua. Sebaiknya yang tidak memerlukan pembelajaran lama, tetapi dapat segera dipelajari dan digunakan." Xiao Churan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ayah, mengapa kamu mulai belajar Feng Shui?" Xiao Changkun berkata sambil tersenyum, "Hehehe, bukankah kita akan segera ke Korea Selatan untuk pertukaran? Sebagian besar budaya tradisional Korea Selatan dipelajari dari negara kita. Bukankah bendera nasional mereka dimodifikasi dari gambar bagua kita? Jadi saya mewakili komunitas budaya Jinling kali ini, dan saya tidak bisa menunjukkan rasa takut saya ketika saya sampai di Korea Selatan. Jadi yang saya inginkan adalah belajar sedikit ilmu dari Ye Chen di bidang ini. Ketika saya kembali ke Korea Selatan dan bertemu perwakilan Korea, saya akan langsung menunjuk mereka. Saya terus berbicara dengan mereka di venue, dan saya membuat mereka takut hingga tercengang. Ketika mereka melihat saya harus berkata, 'Tuan Xiao hebat, smekta, Xiao.'" Churan tidak menyangka ayahnya akan menyeret Ye Chen untuk bergosip tentang Yi Jing agar bisa pergi ke Korea Selatan untuk pamer. Jadi, dia berkata tanpa daya, "Ayah, beasiswa tradisional semacam ini membutuhkan waktu yang lama, belajar dan akumulasi. Jika Anda berdesakan seperti ini, sesampainya di sana, Anda tidak hanya tidak akan menunjukkan wajah Anda, tetapi Anda juga akan menunjukkan rasa takut Anda." Xiao Changkun buru-buru berkata,
Itulah mengapa aku ingin mengobrol baik dengan Ye Chen. Saya tidak profesional, tapi Ye Chen memang profesional. Jika saatnya tiba, Ye Chen akan memberi saya jawaban standar secara langsung, dan saya bisa menghafalnya saja, bukan? Ye Chen berkata dengan canggung, "Ayah, jika kamu menginginkan jawaban standar, setidaknya berikan aku soal ujian. Aku bahkan belum tahu pertanyaannya. Jika kamu memintaku untuk memberikan jawabannya, bagaimana mungkin aku bisa memberikannya kepadamu?" "Aku mau soal ulangan ya," kata Xiao Changkun sambil mengeluarkan ponselnya dan membuka materi perkenalan dalam format PDF. Lalu menyerahkan ponselnya kepada Ye Chen dan berkata dengan serius, "Menantu yang baik. Coba lihat. Ini adalah pengenalan yang relevan dengan tempat utama mereka untuk pertukaran budaya di Korea Selatan. Ini memiliki gambar dan denah lantai yang sangat detail. Lihat apakah Anda dapat menemukan kesalahan pada mereka dari Feng Shui." Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan kertas A4 yang telah dilipat 3 kali dari sakunya. Setelah membukanya, ada foto seorang pria yang kala berusia 50-an dan perkenalan singkat. Xiao Changkun juga menyerahkan ini kertas A4. Dia memberikannya kepada Ye Chen dan berkata, "Menantu yang baik. Orang ini adalah orang yang bertanggung jawab atas pertukaran budaya ini. Tolong tunjukkan wajahnya, dan omong-omong, gunakan tanggal lahirnya untuk menghitung keberuntungan. Lihat orang ini. Apakah ada bencana berdarah atau semacamnya? Jika ya, bagaimana cara memecahkannya? Mari kita lihat bagaimana saya menunjukkan keahlian saya di depannya." Setelah mendengar perkataan Xiao Changkun, Ye Chen tiba-tiba tidak bisa tertawa atau menangis. Ia hanya bisa dengan sabar menjelaskan kepada Xiao Changkun, "Ayah, sulit menghitung wajah dengan melihat foto. Karena wajah tidak hanya melihat ciri dan penampilan wajah, tetapi gambaran 3 dimensi dari seluruh wajah seseorang. Hanya dengan cara itulah kita dapat benar-benar melihat wajah. Apa maksudnya di balik wajah seseorang?" Xiao Changkun bertanya dengan bingung. "Yang disebut membaca wajah, bukan berarti kamu bisa mengetahui kekayaan umum orang tersebut, orang dengan melihat penampilan orang lain. Seberapa jelas kamu melihat foto ini? Foto ide resmi." Ye Chen bertanya tanpa daya, "Ayah, jangan membicarakan hal lain. Kamu juga pernah mendengar orang mengatakan bahwa reputasi seseorang itu hitam dan akan ada bencana berdarah. Tapi lihat sobat ini, di foto, flash membuat wajahnya terlihat lebih putih dari wajah bule. Kalaupun berubah menjadi hitam, tidak terlihat sama sekali. Jadi tidak bisa diandalkan di foto untuk menceritakan wajahnya." Xiao Changkun berkata dengan marah, "Saya mendengar bahwa dia mengatakan bahwa vagina ini sangat kuat, jadi saya ingin pamer di depan vagina ini, tetapi tidak ada kemungkinan untuk itu." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata, "Menantu yang baik, tolong lihat apakah ada yang salah dengan tempat mereka. Bisakah Anda melihat Feng Shui tempat ini?" Ye Chen tidak berdaya, mengangguk dan berkata, "Oke, kamu menungguku untuk mempelajarinya." Xiao Churan bertanya saat ini, "Ayah, apakah ibu mengatakan kapan kamu akan kembali? Ayo makan malam ini apa?" Xiao Changkun berkata, "Ibumu tidak mengatakan kapan dia akan kembali. Bagaimana kalau kita bertiga memesan makanan untuk dibawa pulang malam ini?" Saat dia berkata, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Memang benar wanita jalang seperti Malan ingin keluar untuk bermain. "Lupakan saja. Aku bahkan tidak kembali ke masak, ini terlalu berlebihan." Begitu dia selesai berbicara, seseorang mendengar pintu dibuka, dan suara marah Malan terdengar, "Xiao Changkun, menurutmu siapa yang menyebalkan, nak?" Kapan Xiao Changkun melihat Malan datang, dengan Qian Hongyan mendukungnya di belakangnya, Xiao Changkun berkata dengan marah, "Kamu masih tahu kamu akan kembali? Kami bertiga sedang menunggu kamu lapar." Malan kesal, dia memarahi, "Xiao Changkun, kamu terlalu malas untuk mendapatkan belatung. Kakiku tidak begitu baik. Aku sudah memasak di rumah selama berhari-hari. Hari ini,
Aku keluar dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Xiao Changkun hendak berbicara, Qian Hongyan ada di belakangnya. Dia juga berkata dengan sangat setuju. Ya, Changkun, bukan kakak iparku yang membicarakanmu, tidak mudah bagi Malan selama ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak melakukannya, aku tidak merawatnya dengan baik. Kamu masih ingin dia melayanimu dan memberimu pakaian dan makanan. Buka mulutmu. Xiao Changkun berkata dengan marah. Aku baru saja memintanya untuk memasak makanan. Lagi pula, ini bukan hanya untukku. Ini terutama untuk putri dan menantu laki-laki saya. Anda tidak tahu, dia memasak di rumah, dan saya menantu laki-laki memberinya uang setiap bulan. Qian Hongyan mendengus dingin. Karena Ye Chen lah yang memberikan uang, maka Ye Chen lah yang harus mengambil kesalahannya. Lagi pula, kamu hanya seorang pekerja lepas, bagaimana kamu bisa begitu malu? Mengapa kamu di sini menuduh Malan? Malan tiba-tiba merasa telah bertemu dengan seorang teman dekat dan berseru, "Oh, kakak ipar, kamu telah memberiku kata-kata yang adil kepada Malan hari ini. Pria bermarga Xiao ini lebih sulit untuk dilayani daripada siapapun. Xiao Changkun ini sulit untuk dilayani. Dan itu Xiao Changqian tidak baik, benar-benar sarang ular dan tikus." Qian Hongyan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan penuh semangat, "Malan, kamu benar sekali. Menurutmu nasib seperti apa yang kita berdua miliki? Kita sangat tidak beruntung karena 8 masa hidup Xiao." Changqian tersipu karena teguran itu, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan yang tepat untuk membantahnya. Bagaimanapun, Qian Hongyan benar, uang itu diberikan oleh Ye Chen, dan bukan gilirannya untuk menuduhnya. Jadi gelombang ini memang salah. Selain itu, Xiao Chang telah bekerja keras sepanjang hidupnya, dan dia tahu bagaimana menilai situasi dengan sangat baik. Ketika dia tidak bisa melakukannya, dia berpura-pura menjadi cucu. Ini adalah rutinitasnya yang biasa. Sekarang dia juga tahu bahwa bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk memarahi kedua bajingan ini adalah masalah yang tidak ada peluang untuk menang. Jadi, dia berkata dengan marah, "Uang itu memang diberikan oleh menantu saya hukum. Tentu saja tidak apa-apa jika kamu, Malan, tidak memasak untukku. Tetapi kamu bahkan tidak memasak untuk menantuku. Bukankah itu agak berlebihan?" "Sudah, Ma." Lan cemberut, "Jika menantu laki-lakiku yang baik mengira aku sudah bertindak terlalu jauh, dia pasti akan memberitahuku secara langsung. Kamu tidak perlu berkicau di sini. Kaisar sebenarnya tidak terburu-buru dan Kasim itu." Xiao Changkun berkata dengan marah, "Malan, metafora omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Ye Chen dan saya berada dalam hubungan menantu. Jika kita memikirkannya di zaman kuno, maka saya akan menjadi kepala negara. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Kaisar tidak cemas dan Kasim adalah Ma?" Lan memandang Qian Hongyan dan berkata sambil tersenyum kejam, "Kakak ipar, apakah kamu melihat bahwa kamu menjadi cemas setelah mengucapkan beberapa patah kata, Qian?" Hongyan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, "Bukankah semua pria di keluarga Xiao seperti ini? Lambat dalam bertindak, cepat marah, tidak kompeten, dan cepat marah." Malan bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak ipar, kamu benar sekali. Setiap kata sangat berharga. Setiap kata diucapkan ke dalam hati saya, Xiao." Changkun merasakan wajahnya panas membara. Dia segera berdiri dan berkata kepada Xiao Churan, "Churan, kamu bisa memesan makanan untuk dibawa pulang. Kamu tidak perlu memesannya untukku, Xiao." Churan buru-buru bertanya, "Ayah, kenapa kamu pergi, Xiao?" Changkun berkata dengan marah, "Aku sangat marah. Jadi aku kembali ke rumah dan berbaring untuk makan, Xiao." Churan tidak punya pilihan selain berkata pada Malan, "Bu, kurangi saja bicaranya." Qian Hongyan melihat Xiao Churan tidak tahan. Jadi dia segera berkata kepada Malan dengan cara yang bijaksana, "Ya, Malan, Churan benar. Katakan saja langsung pada intinya. Tidak perlu untuk terus mengatakannya.
Anda harus berbelas kasihan dan berbelas kasihan, Ma. Lan juga tahu cara menggunakan lereng untuk turun dari keledai, dan berkata dengan lantang, kakak ipar, saya pasti akan memberikan wajah Anda. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, Xiao Changkun, tuan-tuan, jangan selalu merajuk. Tidak bisakah kamu melakukannya jika aku tidak berbicara denganmu lagi, Xiao? Changkun membeku di tempat, tidak pergi atau tinggal. Dia hanya merasa ingin menangis tanpa air mata. Qian Hongyan berkata saat ini, Malan, tidak apa-apa, aku pergi dulu. Ayo kita bertemu di lain hari, Ma. Lan berkata cepat, jangan ubah hari. Ayo kita lakukan besok. Kamu datang menemuiku di rumah besok siang, dan aku akan mengantarmu ke villa kami di pemandian air panas Champs-Élysées. Kami akan pergi ke sana untuk minum-minum, ngomong-ngomong, spa dan makan. Kembalilah untuk makan malam. Ketika Qian Hongyan mendengar ini, dia langsung berkata dengan semangat, ya Tuhan, jika aku tidak memberitahumu bahwa Malan beruntung, aku tidak akan tahu. Kamu memiliki villa di pemandian air panas Champs-Élysées. Villa di sana konon mustahil dibeli meski punya uang. Malan berkata sambil tersenyum, siapa yang meminta putriku mencarikan menantu yang baik untukku, Qian? Hongyan memandang Ye Chen dan berkata dengan rendah hati, Ye Chen, sepertinya kamu yang paling mampu. Ye Chen dengan santai menjawab, tidak mungkin, Qian. Hongyan telah lama mendengar putrinya Xiao Weiwei mengatakan bahwa dia berada di tempatnya saat ini berkat bantuan dan dukungan Ye Chen. Jadi dia takut mengatakan hal yang salah di depan Ye Chen. Jadi dia berkata kepada Malan, Malan, apa kamu yakin akan melakukannya besok? Kalau kamu pergi, telepon saja aku di WeChat. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu suratmu. Setelah Qian Hongyan selesai berbicara, dia pergi dengan gembira. Malan memasuki ruang tamu, berbaring sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, pantas saja Nyonya Xiao selalu menyukai Qian Hongyan. Ternyata Qian Hongyan memang punya cara untuk menyanjungnya. Dia bisa membuatmu merasa nyaman memotret hanya dalam beberapa kata. Dan kamu tidak menganggap dia munafik. Aku memintanya untuk mengambil foto untukku sore ini. Ya Tuhan, itu berlebihan sekali. Xiao Churan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Teringat bahwa dia masih memiliki sesuatu yang serius untuk dikatakan, jadi dia sedikit meninggikan suaranya dan berkata dengan serius, Ye Chen, ayah, bu, aku punya sesuatu yang sangat penting yang ingin ku beritahukan padamu. Mari kita berdiskusi dia, bersambung.